Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya, Foodpreneur Indonesia dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah, amin ya. Dan jangan lupa tetap semangat dan juga positif ya, meskipun di tengah keadaan sulit ya. Saya dengan Erwan Nasari, selamat datang di sesi Q&A Foodies Media Community, the first education platform in Indonesia. Kita akan bicara yang gak jauh seputar SDM ya, seputar karyawan. Nah, saat ini apa nih kira-kira langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan khususnya untuk karyawan. Kalau saya melihatnya di luaran sana ya, yang kita bisa ambil itu ada 4 utamanya. Yang pertama itu kerja di rumah, work from home. Kedua itu pengurangan jam kerja karyawan. Yang ketiga itu penyesuaian hak bulanan karyawan. Yang keempat itu yang tidak diinginkan, semuanya juga nggak diinginkan. Yang keempat itu pemutusan hubungan kerja. Keempat yang utama ini di luar juga berbeda-beda. Nah, kerja di rumah oke, kita bikin programnya. Ya. Bahkan ada yang justru dengan kerja sistem seperti ini malah jadi 2 kali lipat. Mereka tuh yang biasanya kreatif ya, desain, konten dan segala macam ya, malah bisa bikin 2 kali lipat dia, malah lebih banyak produksinya dia, karena di rumah kali ya, bebas. Terus juga mau waktunya juga bebas. Terus tidak ada gangguan mungkin ya, dan itu bisa menghasilkan lebih banyak. Terus yang lain server contohnya itu kan nggak bisa kan, dibawa ke rumah kan nggak bisa. Nah, maka dibikin program-programnya, ada yang program ngaji, program ibadah ya, dibikin kelas-kelasnya. Itu kan sekarang ada aplikasi tuh, ada aplikasi Zoom, ada video call dan macam-macam. Ada ranahnya ke situ, ada sampai dibikin olahraga juga ada. Nah, itu diperhatikan untuk program agenda hariannya. Bahkan kan ada meeting juga, meetingnya bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali ada. Pokoknya itu bisa dibuat jadi instruksi, bisa dibuat jadi meeting dan segala macamnya. Dan bahkan dibuat kelas seminar juga ada. Jadi dengan teknologi yang saat ini memadai ya, alhamdulillah ya. Kerja di rumah dengan kontrol seperti tadi, tetap akan banyak kegiatan gitu. Bahkan ada yang bisnisnya atau usaha teman-teman itu ada yang offline, ya itu pindah saja ke online, itu juga ada. Dibikin program-programnya untuk staf dan karyawannya. Kayak saya bikin program training gitu, setiap jam berapa kita kasih linknya untuk kita motivasi. Yang kedua, pengurangan jam kerja karyawan. Yang restoran ada yang dibagi 2. Pertama tim ini, minggu depan tim ini, nah bergantian ada. Ada juga yang kalau masih ada yang ke kantor ya, ke kantornya hanya sebentar saja, hanya meeting saja atau hanya ketemu saja, atau setengah hari saja. Yang ketiga itu penyesuaian ya. Nah, ini diambil langkah juga ya. Ada yang dipukul rata 30% semuanya dari bawah sampai atas ada. Ada yang di bawah tidak ada pengurangan sama sekali, tidak ada pemotongan sama sekali, masih tetap 100%. Tapi middle-nya, top-nya ada ya. Ada yang 50%, ada yang 30%. Ada bahkan pemimpin yang tidak perlu ambil haknya dulu karena memikirkan yang tim di bawahnya. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, jangan sampai tim saya stres, biar saya aja yang stres. Itu juga ada. Jadi dijual asetnya, ada yang jual rumah kah atau apa gitu. Tapi yang pasti dia bilang biar saya aja yang stres ya. Terus yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja ya. Ini sudah paling ini ya, nomor sekian lah ya, bukan nomor 4, yang nomor sekian ya dari kebijakan yang ada gitu kan. Nah, ya memang kalau memang terpaksa, memang itu yang harus diambil langkahnya, jangan dipendam-pendam gitu kan. Sampaikan dengan apa adanya gitu kan, karena hal ini tidak kita inginkan. Nah, yang harus diperhatikan adalah membangun komunikasinya. Khususnya kalau membangun komunikasi ya tentunya untuk bicara tentang strategis ya, itu udah pasti. Tapi kalau untuk staf yang ada di bawah tadi ini, ada di lingkungan kita ini,
untuk hal-hal yang ini juga ada komunikasi yang khususnya, apalagi tadi di nomor 4 ya, pemutusan hubungan kerja ini perlu melakukan komunikasi yang ekstra. Nah, artinya apa? Ya selain komunikasi dengan menggunakan hati, ya kan semuanya kan menggunakan hati ya. Komunikasi dengan menggunakan hati, tapi juga komunikasi yang tepat pendekatannya. Harus tepat pendekatannya agar apa? Agar semuanya baik-baik saja. Jangan sampai ya kita memaksa staf kita, ya kamu kan ngerti kan keadaan kayak begini ya, pendekatannya kurang tepat gitu kan, walaupun alasannya tepat gitu ya, alasannya sih tepat tapi pendekatannya kurang gitu. Makanya harus diperhatikan sekali, selain komunikasi dengan menggunakan hati, pendekatannya pun juga harus tepat. Nah itu yang paling penting. Insya Allah kebijakan apapun yang teman-teman ambil ya, insya Allah sih kalau menurut saya sih mudah-mudahan kalau teman-teman menggunakan hati ya, pasti menggunakan hati, tidak ada yang salah. Saya juga tidak akan mengarahkan teman-teman, oh yang ini yang paling bagus, ini yang paling benar, enggak. Semuanya teman-teman silakan para pemimpin untuk menunjukkan kebijakannya. Ini karena memang ujiannya para pemimpin juga nih, untuk menunjukkan kebijakannya sejauh teman-teman betul-betul menghitung daripada apa yang ada di kondisi perusahaan teman-teman sendiri, ya, disesuaikan. Nah ya, sekali lagi saya nggak bilang harus kayak si itu tuh, kayak si ini tuh keren tuh, enggak. Teman-teman harus lihat perusahaannya sendiri ya, dan itu bismillah, menggunakan hati, menggunakan pendekatan yang tepat, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk ajak teman-temannya untuk join di channel Telegram Foodies Community ya, untuk update ilmu bisnis kuliner setiap harinya. Saya dengan Aaron Nasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.